Drop it. Halo guys, balik lagi dengan saya Rudi Plantang ya. Dan kali ini saya berada di Jalan Citraland guys ya, Lakas Santri Surabaya. Ini coba untuk memantau situasi suasana jalan guys ya. Di tengah wabah virus corona yang di Surabaya sudah dinyatakan zona merah guys ya. Ini di hari Minggu guys ya. Di hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 guys ya. Ini suasana jalanan sepi guys ya. Ini di jam 2 siang guys ya. Atau jam 14.00 untuk kawasan di Jalan Citraland. Yang berlalu lalang di jalanan guys ya, untuk motor baik roda 2 dan roda 4 bisa dihitung ya. Tidak seperti biasanya sebelum virus corona masuk ke Indonesia guys. Untuk saat ini info virus corona yang untuk saat ini penderita virus corona yang di Surabaya ini penularannya sudah ada 20 orang guys ya. Ini memasuki Jalan Made guys. Jalan Made sampai Kerep Surabaya ya. Made ikut Lakar Santri guys ya. Lakar Santri Surabaya. Ini bisa dilihat ya untuk suasana jalan. Tidak seperti biasanya guys. Memang ada himbauan ya dari pemerintah Jawa Timur bahwasannya kalau memang tidak penting sangat ya untuk tidak keluar rumah ya, untuk berdiam diri di rumah, karena dengan begitu ya, itu adalah salah satu cara untuk mengurangi penularan virus corona guys ya. Dan ini harus dilakukan bersama-sama ya. Jadi yang diminta adalah
kesadaran penuh dari masyarakat ya untuk sama-sama kita memerangi penyebaran virus corona guys ya. Karena seandainya dalam satu keluarga guys ya, ada satu saja yang tidak mengikuti aturan untuk tidak keluar rumah kalau tidak penting, ini berisiko buat saudaranya yang tidak keluar guys ya. Artinya meskipun yang di rumah karena penularan virus corona ini sangat cepat sekali guys ya. Jadi menular ke Pak Agus ini manusia menanyakan ke manusia guys ya. pasien COVID-19 yang dirawat di RSCT Kotija Sepanjang, alamat rumahnya itu betul nggak di Perum Taman Aloe? Ini tadi kita belum dapat informasi. Belum dapat kejelasannya Pak. Sabar Pak. Ini guys, ini masuk di jalan Sepanjang. Di WhatsApp juga sudah banyak yang berbagi Perjalanan. informasi. Ada Pak Imam Subali, tadi sudah dilakukan penyemprotan di kawasan. Tidak ramai, sepi ya, sepi banget ini. Jauh sekali ya dengan sebelum virus corona. Oke, baik. Tambahan ya Widya, ada informasi yang mau disampaikan dulu? Oke, langsung Pak. Oke, baik. Suara Surabaya, halo, selamat siang. Selamat siang Ibu. Silakan dengan Ibu. Bu Meiti. Baik, Bu Meiti. Di mana di Surabaya atau di luar kota Surabaya? Di Surabaya. Ada kata-kata dan Papa saya kemarin itu hasil untuk swab COVID dari TBC UNER itu dinyatakan positif. Ya. Nah, kemudian sampai sekarang kami belum mendapatkan kamar karena penuh. Gitu. Sekarang Papa masih di karantina di rumah, berarti? Betul. Ya. Kemarin itu saya juga ke rumah sakit UNER, memang penuh kabeh rumah Saya sakit. juga naik ke lantai 4 ke tempat karantina untuk penderita COVID itu memang juga penuh. Oke. Dokter Sutomo juga penuh infonya. Saya ditolong oleh dokter Alfian yang di rumah sakit UNER, diteleponkan ke beberapa kolega di rumah sakit yang lain, informasinya juga penuh. Oke. Saya sudah ke call center 112, dibantu oleh Pak Ponco, juga informasinya penuh seperti itu. Oke. Papa usia berapa Mbak Mei? Bapak 69 tahun. 69 tahun. Apa memang baru pergi luar negeri atau memang ada rujuk sakit yang sudah dibawa? Sama sekali tidak. Bapak saya itu pensiunan sudah sepuh, kerjaannya dari rumah ke masjid, seperti itu saja. Ada sakitnya mungkin yang penyerta dari Bapak? Bapak saya penderita diabetes. Kondisinya sehat waktu itu? Waktu sebelum di tes ini? Pada saat swab, pada saat tes swab untuk COVID, beliaunya batuk dan sedikit demam. Kemudian tenggorokan sakit seperti itu. Itu waktu di tesnya awal di mana itu? Waktu yang batuk demam ini awalnya? Hari Kamis kemarin tanggal 9, mama saya dibawa adik saya ke rumah sakit Premier Mindang. Kemudian di sana dicekkan sekalian sama adik saya untuk tes COVID. Kemudian baru dapat hasil itu hari Sabtu kemarin, Sabtu siang. Bahwasanya kakak saya positif COVID. Sabtu siang berarti tanggal 21 kemarin ya hasilnya keluar? Ya betul, ya hasilnya keluar baru tanggal 21 kemarin. Itu dari rumah sakit Premium ya? Jadi kami sudah keluar dari rumah sakit Premium, bahwasanya mereka sudah mendapatkan hasil dari TBC UNER
bahwasanya papa saya COVID Iya. itu. Oke. Nah, kemudian saya langsung dapat rujukan kan dari Premier untuk ke rumah sakit UNER. Saya sudah ke UNER dan di sana penuh. Kemudian itu tadi seperti saya cerita tadi, saya ditolong Alfian untuk telepon ke beberapa kolega dan semuanya penuh. Dokter Alfian itu dari rumah sakit Premier ya? UNER. Unarnya, oh dari sebenarnya. Oke, baik. Itu dari UNER. Berarti sekarang ini posisi Bapak masih di rumah ya, Mbak Media. Terus apa yang disarankan oleh dokter selama menunggu sampai akhir kamar? Jadi untuk karantina kan pasti khusus gitu. Apa yang Tidak ada, nggak ada ya? saya tidak ada. Oke. Kalau saya ke dokter ya, alhamdulillah ya, terima kasih. Iya. Kalau bisa sampai ada yang kesini. Kalau mungkin puskesmas Blitar gitu Mbak sudah lapor juga Mbak? Saya belum lapor ke puskesmas Karena kemungkinan ini akan dibantu oleh vaskes terdekat, itu puskesmas yang mungkin akan mengirimkan petugas untuk memantau self quarantine Papa, Mbak. Itu yang bisa dilakukan itu mungkin saat ini ya. Tapi coba kami akan sampaikan masalah ini, semoga ada solusinya, apa yang harus dilakukan keluarga Anda terhadap Papa ya. Papanya yang tertular virus corona guys ya, dan ini di Jalan Bungkal guys ya, dan cerita dari anaknya bahwasannya papanya itu tidak pernah keluar guys ya, jadi pensiunan keluarnya hanya ke masjid terus pulang ke rumah, hanya itu guys untuk aktivitas papanya setiap hari ya. Dan ini papanya tertular guys, tertular virus corona. Dan penularannya dari mana itu tidak ada yang tahu guys ya, hanya bisa mengira-ngira guys. Jadi kalau kita ambil contoh dari barusan ya, cerita barusan ini tadi dari Radio Suara Surabaya guys ya. Jadi untuk penanganan virus corona ini harus bersama-sama guys. Artinya kalau di dalam satu keluarga katakanlah mempunyai ada lima orang ya dalam suatu keluarga ya. Dan untuk si papa ini tidak pernah keluar rumah, sedangkan untuk 3 anggota keluarga yang lainnya juga tidak pernah keluar rumah, dan yang satu ini sering keluar rumah guys ya, keluar rumah, pergi ke sana, pergi ke sini ya, karena imun tubuhnya yang keluar rumah ini kuat sehingga tidak tertular atau kebal terhadap virus corona ini guys. Dan kebal itu dalam artian virusnya masih ada di dalam ya, ada di dalam tubuhnya, kemudian dibawa pulang karena ini kebal sehingga tidak sampai sakit. Kemudian di dalam anggota keluarganya itu ada beberapa atau ada salah satu keluarga yang imunnya tidak kuat sehingga itu bisa tertular guys ya. Makanya dari itu untuk memerangi virus corona ini ya, kita harus bersama-sama guys ya. Tidak bisa kita berbuat sendiri-sendiri, jadi harus seragam guys ya. Itu yang dimaksud himbauan dari pemerintah guys ya. Ini banyak menyebar juga di WhatsApp. Nah, kami belum mendapatkan update-nya. Mungkin nanti kami akan menanyakan ke pihak terkait ya untuk kebenaran tentang berita tersebut. Karena cukup meresahkan juga untuk ibu-ibu tentunya kalau mau belanja nanti kemana seperti itu. Ada Aibtu Agus Widodo dari Jalan Pahlawan ke arah Tunjungan, kemudian Gubernur Suryo sampai Panglima Sudirman terpantau masih lancar. Bribka Dwi Aprilianto mulai depan DTC, Flyover Wonokromo, Simpang 4 bawah layang Mayangkara di depan RSI Wonokromo terpantau juga masih lancar. Ini Bribka Dwi mulai depan DTC, sama informasinya. Lalu Bu Dewi, Jalan Arteri Madiun ke arah Surabaya dikabarkan juga sepi. Terima kasih juga sudah dikirimkan fotonya. Pak Yohanes Brilianto, kalau ada satu yang terinfeksi virus corona,
Jadi kakak juga bisa berimbas ke semuanya ya. Iya, memang makanya itu harus ada karantina khusus di rumah. Makanya harus ada menjaga sirkulasi udaranya, lalu juga tidak boleh terlalu lembab karena kan memang virus itu akan berkembang di kondisi yang lembab. Betul. Lalu Pak Agustinus Hendra menginformasikan untuk air Lurus, Rola. di perumahan Jaya Regency Desa PP Lurus. Kecamatan Sedati hari ini Tapi tidak macet kan, mengalir Amanda? sejak tadi pagi. Pak Dodi Hernowo ibadah lewat streaming, kemudian rekaman beberapa waktu lalu tidak live. Jadi ibadahnya disesuaikan dengan jam-jam di streaming tersebut. Pak Jaka Santoso, Jembatan Ahmad Jais, ancer-ancernya di depan gang House Cokroaminoto. Ini banyak Pengen yang Kita akan Masih lurus ada menuju PTC ya lewat Lontar. jadi cukup membahayakan. Kanan ini Pak Rudi, terima kasih juga untuk fotonya. menuju Kecelakaan ke tunggal yang di desa Sidokepo, Tralan guys. lapangan. Saya akan Lalu Pak belok ke kanan, guys, ya. Ahmad. Ini Nanti untuk melewati Pak Jiwok, PDAM ya, juga Pak. mau informasinya Jiwok. karena di daerah situasi rumahnya yang Bapak ada di Jiwok ini tidak gimana guys mengalir ya. juga. Tidak Airnya? disebutkan ini alamannya di mana. Mencari tuh ayam, tuh ayam Ya. Baru saja melihat ada mobil PMK ke arah Oh, sore Mancil mana, Subang no? lewat jalan kiri layar, ditanyakan Ini apa kan ya, goreng ada itu kebakaran tak, atau mungkin anda Goreng, Dok. membantu. Mangane titik Mas nek goreng ngono-ngono niku. Sambal Udah, oke. Kawan, merespon kondisi langka dan Awas, mahalnya awas. masker, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto melarang ekspor produk antiseptik, bahan baku masker, alat pelindung diri, dan masker mulai hari Rabu ya sebenarnya ini 18 Maret lalu. Agar kebutuhan dalam Ini, guys. sehubungan dengan mewabahnya virus corona dan masuk lagi di kawasan Agus Suparmanto Citraland guys ya. berkaitan dengan pemenuhan ketersediaan produk Terong masker. ono, Intinya kari ada siji pelarangan separuh. sementara Tahu tempe ekspor ono, bahan baku masker dan penyet. juga masker sendiri. Endok kan ya Larangan Mas. itu tertuang dalam peraturan Menteri Aku Perdagangan mau Mas. Permendak nomor Tapi tak 23 tokno jangan kunciku iku. Ape gayane dadakno keberutan kare anu loro sementara mau. ekspor antiseptik, Mari ndelok bahan baku sego, masker, alat pelindung diri dan masker yang ditekankan. Kono Yang bebel aku Itu, guys, kita Senin 16 Maret sudah lalu. memasuki di Dan kawasan Selasa Jiwok 17 ya. Maret. Pemerintah perlu Jiwok di menjaga Citraland. ketersediaan untuk pelayanan kesehatan dan perlindungan diri bagi Laka masyarakat. Santri Maka Surabaya ya. perlu peraturan mengenai larangan sementara ekspor itu, kata Agus. Untuk Dia juga menjelaskan larangan sementara ini akan berlaku situasinya sampai 3 bulan ke depan, yaitu sampai 3 berbeda, guys, ya. Tidak seperti biasanya, guys. Jangan nih, Mas. dilanggar, maka eksportir yang bersangkutan melo, akan Thailand, menerima Korea, sanksi no. dari pemerintah. Ini keterangan yang kami kumpulkan untuk Anda kawan, karena banyaknya pertanyaan tentang masker yang langka dan sebagainya. Nah, juga himbauan dari Wali Kota Jiwok. Surabaya sendiri Tri Ini, Risma guys, hari ini untuk kepada Jiwok ya. warga Ini biasanya ramai Surabaya sekali, guys, ya, untuk untuk di sini. waspada dengan berperilaku hidup bersih Jiwok ini. dan sehat di berbagai tempat, serta kawan menghindari keramaian dan perjalanan yang tidak Jiwok ini adalah tempat menghimbau juga ketua RT, kuliner, ketua guys, ya. RW berkoordinasi dengan kecamatan kelurahan untuk pendistribusian hand sanitizer dan menempatkan di titik-titik Ini sambil strategis di wilayah mendengarkan suara masing-masing, Surabaya, guys, ya. khususnya untuk pelayanan umum, tempat-tempat pelayanan umum. Kemudian memperlakukan Untuk mengikuti pembelajaran perkembangan jarak jauh virus melalui media virus daring corona yang ada bagi di peserta didik pada satuan pendidikan Timur, di bawah khususnya di kewenangan pemerintah Surabaya, kota guys, ya, ya. mulai PAUD, TK, SD, SMP, LKP, dan PKBM. Dan wali kota juga menginstruksikan ke seluruh tenaga dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk siaga guys, bisa di- COVID-19 di kota Surabaya dengan mengikuti Lihat ya. ketentuan dari Dinas Kesehatan Kota Surabaya. Dan kita buka dulu ya. Suasana yang ada sudah di disiapkan kawan-kawan redaksi Jiwok, ya. dan Gatekeeper. Laka Santri Surabaya ya. Kompetisi Liga Spanyol kembali digelar 16 Mei sampai 12 Juli. Kata Javier Tebas, Presiden La Liga, nantinya akan ada banyak opsi diberlakukan, di antaranya bertanding tanpa penonton. Setiap pekan ada 2 pertandingan. Halo Pak Liong. Selamat siang Bu. Siang, Itu Pak di Liong. sebelah kiri ada Gimana Mr. kabar? Bingsu guys ya. Saya baik-baik saja. Saya sekarang Rame ada di biasanya daerah sepi. Ayan. Iya. Sepi Nggak ada dua arah pengunjung ya. medan. Oh, liong. Ya kemudian tadi saya ada melihat dari Bung Bu. Kok ada orang-orang yang memungut masker yang bekas itu ya
mereka pungut ya, mereka cari pungut. Saya menemui ada orang yang memungut, Bu. Memungut Itu. ya. Ya, apakah mungkin mereka itu akan mencucinya kemudian untuk menjual lagi atau mengkonsumsi sendiri? Ini yang berbahaya, Bu. Nah, kalau bisa bagi pengguna masker yang kain ya, mungkin pengguna Gunting masker aja ya, mungkin. itu tetap menggunakan. Ini guys jalanan sepi guys ya. Dirobek aja, Bu. Dirobek digunting. Ya ini ada orang yang mengambil masker guys ya. Masker Orang dicuci. Tapi gini Pak, bekas tapi pemakaian ada- yang dibuang. Maka untuk itu guys ya, untuk kalian semua tuh Anda ya, kalau memakai masker itu sebaiknya kalau sebelum dibuang itu dirusak, digunting dulu guys ya, digunting biar tidak dimanfaatkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya. Intinya di luar itu salah. Ini yang disampaikan Dinas Kesehatan. Tapi ya apa semua bisa mengikuti Ya, kebersamaan guys ya, atau untuk dibuang aja gitu kan. Iya, mengurangi jadi penularan pengguna, virus corona guys ya. Ya, tapi kalau dia selesai menggunakan dia buang sembarang. Kalau himbauan dari pemerintah untuk yang putih itu guys ya, kemudian dicuci. warna yang putih itu Banyak lagi. dilipat ke dalam ya. Paling baik setelah digunakan. Sudah dilipat lagi dari kecil terus diikat dibuang. Ya seperti Kalau halnya dibuang botol dari dulu ya Pak ya, setelah dari biar rusak lah gitu kan, biar nggak ini guys jalanan sepi sekali guys ya, kan. ada di Citraland Lakasan Ini yang Surabaya, dikhawatirkan mereka bisa dilihat dijual lagi. sendiri guys Baik ya. Pak, semoga kita saling mewaspadai Ini ya Pak. biasanya ramai, Terima kasih guys. loh Pak Liong. Pak Liong nih Mas. Wah, ini terima kasih. Ya, terima kasih. Kawan-kawan di wilayah Polsek Waru, selamat siang. Mungkin informasi itu juga penting Anda tidak lanjuti ya. Apakah benar ini akan dibungut-bungut ini untuk dibersihkan, dicuci, dan dijual lagi? Atau memang dari dinas yang mengumpulkan untuk dibuang dengan benar? Itu ya, saya nggak tahu. Halo, selamat siang. Itu depan ada Siang. Pak Muksin. Ya, belalai ya. Alhamdulillah Pak Orang-orang Muksin Surabaya mengatakan sehat. patung Saya yang melihat ada di kondisi Citraland kota Kediri ya, tingkat kesadaran bisa masyarakat. dilihat Saya guys barusan sepi ya. kebetulan ini Di jalanan sembako gitu ya. Saya keliling dari yang ada di beberapa Citraland daerah Lakasan Santri Surabaya, yang seperti Sehingga kemudian ada tingkat kesadaran tinggi yang jual sembako. Surabaya dinyatakan sebagai zona merah zona merah penularan virus corona guys. Katanya ternyata Ini kalau kita lurus guys ya, ini menuju ke TC ya, dan saya belok kanan semacam disinfektan ya, jadi dalam bentuk lewat rumah makan Rumadi yang ada di Liga. satu besar gitu ditaruh di beberapa titik sehingga masyarakat dengan ada petunjuk dari petugas kota itu kemudian untuk Iki lho Pak Susunan Kambek Lalu. Oke, baik Pak Muksin, mohon maaf ya Pak Muksin ya. Nanti kita bisa sambung lagi Pak. Oke, baik ini tampaknya terputus sambungan dengan Pak Muksin. Kita akan tidak lanjuti. Sementara untuk Anda yang juga tadi sempat mendengar pesannya dari Pak Muksin, kita akan coba lanjutkan Oh, yo, ya apa untuk yo, mendengarkan pesan rasanya yang disampaikan itu? dari Kediri. Ini guys masih di jalan Aneh, gimana Wonten gitu loh Mas? Sekarang kita punya sambungan dengan Lah, tim BPN Suara kan Surabaya yang ada rasanya di kantor iku. Gubernur Jawa Timur bersama Yo, Wismandi. bebas. Selamat siang Wismandi. Ini selamat siang. Apa? Silakan. Enggak. Baik di kantor Gedung Negara Gerahadi. Siang ini tadi sedang ada konferensi pers bersama Ibu Gubernur Tuh, saya nonton Kofifa TK, Indar Yes. Parawansa ada terkait dengan reporter dari Suara Surabaya guys ya. penyebaran COVID-19. Nah, ini suara saya terputus kan? Cukup jelas Wismanti, silakan. Oke, baik. Thomas, Sekarang ayo. sudah bersama dengan Ibu Kofifa Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur. Ibu, apa di social distancing seperti apa? Mungkin mau ngapain ada mobil putih mau. Di Loh, Jawa madem Timur mana? belum memahami. Ya Mas, Ya, Mas. sebetulnya kan ini sudah terkonfirmasi Mas, secara Mas. global, secara internasional bahwa anjuran yang dilakukan oleh seluruh negara dan terbukti efektif untuk mencegah penyebaran COVID-19 itu adalah menjaga jarak sosial atau social distancing.
menjaga jarak sosial ini minimal 1 meter. 1 meter kayak Bahkan di diabetes ya mas. beberapa negara Ya, kayaknya dilakukan lama lebih minimal 1 2 meter. meter. Apa? Kayaknya Oleh pada karena kono lebih 1 itu, meter. paling Oh, iya, dah. Iki barek lawang lebih 1 kita meter. berada di rumah. Berarti bisa cedek ya mas ya. Dan jangan membuat sesuatu yang menghadirkan keramaian-keramaian. Kegiatan-kegiatan yang menghadirkan keramaian tolong ditunda. Kita pastikan keluar rumah hanya untuk urusan-urusan yang memang itu sangat penting, sangat urgent. Dan tetap kita bisa menjaga pola hidup bersih dan sehat. Makan makanan yang sehat pula. Cara ini artinya bahwa kita melindungi diri kita dan kita juga melindungi saudara-saudara kita yang lainnya. Kira-kira itu. Bagi siswa di rumah itu Pemprov memperpanjang yang semula sampai tanggal 29 Maret kita putuskan sekarang bahwa Tadi itu adalah belajar di rumah rumah makan Romandi, sampai guys, ya. tanggal 5 April. Ini pertigaan. Guru-gurunya juga diminta Kalau ke untuk kiri arah ke memberikan bahan ajar dari Surabaya. rumah masing-masing. Kalau ke kanan arah Tetapi ke para guru, para kepala sekolah SMA Penganti, guys, ya. diharapkan tetap standby. Mereka Saya- bekerja dari rumah tapi standby. Oh, Arah ke situ kanan, mas guys. dari Karena kan rumah. mestinya tanggal 30 Maret itu UN. Kita minta Ini himbauan ditunda dari menjadi tanggal 6 April. Nah, Ibu koordinasi Gubernur ya, koordinasi Jawa Timur. persiapan ujian kan harus dilakukan. Oleh karena itu, para Untuk guru dan kepala sekolah bisa bekerja di meskipun bekerja dari rumah, rumah tetap ya. harus siap untuk diminta rapat koordinasi sewaktu-waktu baik oleh kepala dinas maupun oleh kepala cabang dinas pendidikan. Ya. Bagaimana dengan ASN? Kemudian ini kan musim orang mantu, Bu. Ada ribuan buat kami. Dan Ya. juga Ibu Pertama, kalau ASN Gubernur ya. kita putuskan mulai besok eselon 4 dan staf sehari bekerja di kantor, Memberi himbauan sehari kepada bekerja di rumah. Kemudian kaitan dengan masyarakat untuk ini tidak bulan Rojab Syakban biasanya mantenan banyak kan. mengadakan Saya ingin menghimbau untuk akad nikah keramaian ya, silakan. guys, ya. Karena biasanya akad nikah tidak Jadi kayak mengundang hajatan banyak itu, orang. hajatan, Tetap jarak sosial. eh, Tapi resepsi, untuk resepsi mohon semuanya Pernikahan, kita guys, ya. ditunda. Jangan menganggap Kalau bisa remeh diupayakan, penyebaran akad nikahnya dari berlangsung COVID-19 untuk ini. resepsinya Oleh karena ya itu, Banten sama warga bisa Jawa Timur ditunda. kalau akad nikah monggo, tapi dengan jarak Itu sosial himbauan yang tetap dari dijaga. Tapi untuk resepsi yang mengundang banyak orang buat keramaian, Ibu Gubernur mohon bisa ditunda sampai kita bisa memastikan Jawa bahwa Timur ya, wabah Pak. dari penyebaran COVID-19 ini sudah terbebas dari Jawa Timur. Ya, data terakhir Jadi guys, masuk sampai di dengan jalan jam 5 kemarin Dagulan ya. sore Tuh. yang sudah positif ini 26 orang, terbanyak Surabaya 20 orang, 3 Surabaya orang Rombolo yang ya? positif dari Magetan, 2 dari Malang, 1 dari Sidoarjo. Nah, yang PDP Ini guys, pasien dalam pemantauan yang di tracing ada 79 orang. Kemudian yang orang dalam pemantauan ada 793 orang. Untuk di Jawa Timur guys ya, Ini ada data 26 dinamis sekali. Kalau nanti sore yang jam 5 kita akan update terwabah kembali virus kepada corona ya, Panjenengan Publik Jawa yang Timur lagi dirawat di karena rumah sakit. Nah, sekarangnya untuk Surabaya di sendiri seluruh kabupaten ada kota 20, ada UGD-nya. di Magetan 1, kemudian di Malang ada 2. Dan ada kota yang tadi saya sampaikan sudah positif. Oleh karena itu, mari kita melindungi diri kita dan itu berarti melindungi orang lain. Kita menjaga diri kita berarti kita menjaga juga keamanan dan kesehatan orang lain. Pola-pola seperti ini dan saya mohon tetap diikuti dengan doa semua warga Jawa Timur, terutama tokoh-tokoh agama
mohon doanya mudah-mudahan badai COVID-19 segera berlalu dari bumi Indonesia dan bumi Jawa Timur. Ya, terima kasih Bu Kofifa Aini. Demikian dengan Ibu Itu kan Bu Kofifa dalam Mas. Gubernur Jawa Timur. Terima kasih. Terima kasih, selamat tugas, selamat siang. Ya, kawan tim Surabaya dari kantor Gubernur Jawa Baik guys, itulah tadi Kegiatan Jepang dan data paparan dari Ibu Kofifa ya, Gubernur Jawa Timur. Ini di Jalan Jeruk guys ya, Anak Santri Surabaya. Tidak begitu ramai guys. Ya, untuk itu guys, kita bersama-sama untuk berdoa ya, mudah-mudahan untuk virus corona ini secepatnya sirna dari Indonesia, khususnya di Jawa Timur ya, dan di Surabaya nih. Itu di depan mobil Fortuner guys, itu nggak ada mobil lagi guys. Ini saya mengikuti di belakangnya mobil Fortuner itu, sehingga pengambilan gambar tidak bisa luas ya, mengambil gambar yang ada di depan ya. Ini guys, traffic light ya, yang ada di Lakar Santri. Kalau ke kiri menuju ke Triorejo, kalau lurus itu ke Manganti guys ya. Ini saya akan ke kiri, lihat situasi jalanan yang ada di Triorejo guys ya. Ini banyak rumor guys ya, berita penutupan pasar guys. Di pasar Manganti juga ada nanti akan tutup 2 hari guys. Katanya ada penyemprotan disinfektan ya. Guys, untuk situasi yang ada di Jalan
Jantri ya, yang menuju ke arah Diorejo guys. Sangat sepi guys. Ini biasanya ramai sekali guys ya. Dan kalau saya melihat jalanan sepi kayak begini ya, di tengah wabah virus corona, dan sesuai himbauan dari pemerintah bahwasannya kita untuk mengurung diri, untuk tidak keluar rumah ya. Dan saya senang guys ya melihat jalanan sepi seperti ini. Berarti ini menandakan kesadaran dari masyarakat sudah ada guys ya. Jadi sudah ada untuk bisa memerangi virus corona bersama-sama guys ya. Ini guys, jalanan sepi sekali guys ya. Ini kayak kita masuk di jalan tol guys ya. Sepi kayak gini guys ya. Suasananya seperti ada di jalan tol guys. Baik guys, itulah tadi video yang saya bagikan guys untuk beberapa jalan yang ada di
Surabaya ya. Setelah Surabaya menyatakan zona merah guys ya, dan jalanan tidak sebegitu ramai guys ya, sepi. Terima kasih guys kebersamaan Anda, dan sampai ketemu di video saya berikutnya.